Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Hilmi Madatila dari kelas 2A. Video ini berguna untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas animasi pada semester 4 ini. Yang dosen pembimbingnya yaitu Bu Mel dan Bu Aida. Baik, kita langsung saja ke tugas 1. Dia tuh ada 2 tugas, jadi pada video ini tuh saya akan membahas tugas yang pertama. Pertama, kita buka dulu Blender versi 2.8 ya. Gini. Kemudian cara untuk kita ini hapus dulu kan. Ini caranya tuh klik objeknya, terus tekan X lalu delete. Kita hapus dulu objeknya yang ada. Kemudian untuk memasukkan objek baru ke dalam lembar kita ini, itu di sini menu add. Kemudian ini ada beberapa bentuk objek yang dapat kita pilih. Tapi pada contoh pertama ini kita menggunakan objek cube. Jadi pertama itu pilih add mesh, terus cube. Nah, ini adalah objek kita. Kemudian pada objek ini kita bisa diubah-ubah bentuknya, posisi dan perputarannya dengan cara pertama kita klik dulu objeknya, kemudian pada menu sebelah kiri di sini terdapat 4 submenu transform, yaitu pertama itu move, kedua rotate, ketiga skala, dan keempat transform. Move sendiri itu berguna untuk perpindahan objek, kemudian rotate untuk perputaran objek, scale untuk mengubah ukuran objek, dan transform untuk menggunakan ketiga lainnya secara sekaligus gitu. Kemudian pertama kita pilih dulu, setelah kita klik objeknya, kita pilih dulu pertama move, terus kita ubah aja. Move. Nih move. Bisa pindah objeknya. Jadi kan di tengah, jadi ini bisa pindah-pindahin. Kemudian untuk rotate, di rotate kita bisa mengubah bentuk objeknya tuh gini, bisa ke atas, ke bawah, ke samping, bisa nengok di segala sisi. Rotate. Kemudian skala tuh bisa dia bisa skalanya panjang, jadi kayak gini, bisa gini, bisa besarin gini ya. Itu skala, menurut skala yang bisa kita atur gitu, bisa dia jadi kecil, mengecil, atau membesar, atau memanjang gitu. Kita ubah lagi ke dalam bentuk bawah. Kemudian kita menggunakan fungsi transform. Jadi fungsi transform itu kita bisa menggunakan ketiga fungsi sebelumnya tuh ketiga fungsinya itu sekaligus gitu. Bisa kita move, pindah, bisa kita rotate, bisa kita besarin juga, bisa kita skalain juga kan. Kemudian
pada Blender versi 2.8 ini mempunyai beberapa fungsi shortcut keyboard pada aplikasinya ini kan. Itu ada yang pertama, saya jelasin dulu, itu fungsi shortcut G. Jadi kita klik objeknya terus kita tekan G, itu kita langsung bisa berpindah-pindah. Untuk itu berarti memindahkan objek fungsi. Kemudian ada G plus X, kita tekan, itu bisa memindahkan objek tutup, cuman hanya di sumbu X tadi, hanya di sumbu X. Kemudian ada G plus Y, itu di sumbu Y tentunya, objeknya bisa berpindah. Kemudian ada G plus Z, itu berpindah itu pada sumbu Z-nya. Di sini kan kita menggunakan objek 3 dimensi, jadi ada koordinat X, Y, dan Z. Kemudian fungsi selanjutnya itu ada G kemudian fungsi selanjutnya itu ada G shift X, itu berfungsi untuk memindahkan objek selain dari sumbu X, berarti dia bisa berpindah-pindah selain ke sumbu X, berarti dia bisa berpindah ke sumbu Y ataupun Z, tetapi tidak ke sumbu X. Kemudian kita klik G shift Y, ini hanya bisa berpindah ke sumbu selain sumbu Y. Kemudian G shift Z, dia hanya bisa berpindah ke sumbu selain di sumbu Z, berarti dia tuh hanya bisa berpindah ke sumbu X dan Y. Kemudian ada fungsi shortcut R, itu berfungsi untuk memutar objek, seperti ini, memutar objek dia. Balikan lagi. Kemudian ada shortcut R plus, ada fungsi R plus X, itu memutar objek hanya pada di sumbu X-nya saja. Kita balikkan. Kemudian ada fungsi R plus Y, R plus Y ini hanya bisa berputar pada sumbu Y-nya saja. Ini. Kita balikkan lagi. Kemudian ada shortcut R plus Z, ini hanya bisa berputar pada sumbu Z. Begini. Ini kan nggak bisa ke sini maupun ke sini, cuman bisanya. Kita balikkan lagi. Kemudian ada fungsi shortcut R shift, ada fungsi R shift X, R shift X. Jadi ini hanya bisa memutar objeknya tuh di sumbu Y dan sumbu Z, dia tidak bisa berputar pada sumbu X-nya. Kemudian fungsi R shift Y, jadi dia hanya bisa berputar selain pada sumbu Y. Kemudian fungsi selanjutnya
shortcut R-Shift Z. Jadi dia bisa memutar ke sumbu X dan Y, tetapi tidak bisa berputar pada sumbu Z. Ulekan lagi. Kemudian fungsi selanjutnya itu ada shortcut S. Dia mengubah ukuran objeknya, bisa mengecil, bisa membesar, dengan bentuknya seperti itu, cuman bisa dibuat mengubah ukuran. Kita lagi. Fungsi selanjutnya itu yaitu S plus Jadi di sini bisa mengubah ukuran objek cuman di sumbu X, kayak gini. Kan di sumbu X aja nih. Sumbu Y nggak bisa, kan nggak bisa. Z juga nggak bisa. Nah, kita balikan lagi. Kemudian kita ada fungsi S plus Y. Jadi dia bisa mengubah ukuran objek pada sumbu Y aja seperti ini. Sumbu X tidak bisa, sumbu Y tidak bisa. Kita balikkan lagi. Kemudian ada fungsi shortcut S plus Z. Jadi dia bisa mengubah ukurannya pada sumbu Z saja, tidak bisa sumbu X ataupun Y. Kita balikkan lagi. Kemudian fungsi selanjutnya itu shortcutnya itu ialah S shift X. Shift X. Jadi di sini bisa mengubah ukuran objek selain dari sumbu X. Jadi dia bisa ke sumbu ini, sumbu Y, sumbu Z, tapi tidak bisa mengubah pada sumbu X gitu. Di sumbu X dia itu nggak bisa terubah. Coba lagi. Kemudian ada fungsi S shift Y. Sama seperti yang tadi, sama seperti yang tadi, cuman di sini fungsinya itu mengubah ukuran objek selain dari sumbu Y. Berarti dia bisanya ke sumbu X dan sumbu Z. Ke sumbu Y dia tidak bisa. Kemudian shortcut yang terakhir yaitu S shift Z. Jadi S shift Z. Jadi dia tuh bisa mengubah ukuran objek selain dari sumbu Z. Jadi dia tuh bisa mengubah di sumbu X dan Y. Baik, ke fungsi selanjutnya kita akan menggunakan fungsi pewarnaan pada objek. Pada sisi sebelah kanan di tab material, kita pilih menu ini, material properties. Nah, ini dia keluar. Kita buat ini menjadi material 001. Kemudian kita pilih warnanya, warnanya di sini kita pilih. Kita mengikuti modul aja, itu sekitar warna hijau ya, hijau. Ini kita pilih warnanya. Kemudian kita bisa mengatur metaliknya, bisa mengatur roughness-nya. Jadi ini kan jadinya keubah warna objek kita tadi. Sekian untuk video pertama ini, kita membahas tentang dasar-dasar Blender
versi 2.8.